Dok ya, mau pakai gula nggak? Dok ya, mau pakai gula nggak nih tehnya? Ih si dok ya bener-bener ya. Dok ya, nih dok Bunda, ya. Kalau ada apa Bun? Nah gini, kalau Bunda ngomong berkali-kali terus dicuekin sama dok ya itu sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tahu nggak sih dok ya? Kekerasan? Ya iya Kan dong. dari tadi ayah pegang handphone, nggak ada pukul-pukul Bunda. Ih bukan cuma pukul dong, kan emosi kita kesel jadinya. Masuk juga. Oh masuk juga seperti itu. Ini nih kalau di berita ini nih betul Bun. Ini berita katakan nih ada anak dipukuli sama ibunya. Oh itu udah Tuh pasti sampai dong. memar-memar. Nah, ini baru kekerasan Bun. Nggak gitu juga kali Brok ya, banyak kekerasan itu. Nih, kita kan sebentar lagi tanggal 23 Juli itu Hari Anak Nasional ya. Apa sedunia malah ya? Hari sedunia. Nah kan, jadi sebetulnya kita akan bercerita mengenai kekerasan pada anak itu yang di dalam rumah tangga itu bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya gitu loh. Oh, Kan gitu. biasa kan kalau Senin itu kita pasti bicara mengenai permasalahan anak. Dan kita kaitkan sekarang ternyata semenjak kita diem di rumah aja itu kekerasan tuh meningkat loh. Oh iya? Masa Bun? Iya, dan kekerasan itu bentuknya macam-macam. Termasuk kalau ayah nyuekin bunda. Kalau Bunda maksa anak untuk belajar, kekerasan nggak itu Bun? Nah itu demi kepentingan anak. Ya kan itu dari versi ibu, tapi kan anaknya sakit hati. Orang saya mau main kata disuruh belajar sama Nanti Bunda. kita tanyakan kepada yang Iya, lebih kayaknya sih berwenang. kita harus ya? tanya nih sama ahlinya. Kita sapa dulu pemirsa di rumah ya. Selamat siang pemirsa, ketemu lagi di Indonesia Sehat. Jangan-jangan Anda sama kayak kita berdua bingung, kita sebetulnya sudah melakukan kekerasan pada anak apa tidak ya? Nanti kita bahas ya, karena hari ini memang kita bicara mengenai kekerasan pada anak yang ada di dalam rumah tangga yang akan mempengaruhi tumbuh kembang si anak. Ini penting banget, tapi sebelumnya nih ada juga nih harus tetap kita update adalah info mengenai corona. Nah, kita mau meluruskan mengenai berita hoax yang tiba-tiba sekarang rame lagi nih keluar. Ceritanya adalah ditulis di sana bahwa orang-orang yang tidak bergejala tidak menularkan. Jadi memang pernah awal-awal sekali gitu ya WHO tuh mengatakan begitu. Tapi kemudian besoknya langsung diralat lagi sama WHO. Sampai sekarang orang yang tidak bergejala tetap bisa menularkan. Iya, jadi ini betul-betul berita yang tidak benar ya. Jadi tetap harus hati-hati karena sekarang Indonesia ini infonya angkanya lebih tinggi dari negara Cina. Nah, jadi berarti kita hitungannya gimana? Tetap harus protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan tetap harus ya, menggunakan masker, jaga jarak, kemudian rajin cuci tangan dengan air mengalir ya, kemudian yang terakhir jaga daya tahan tubuh. Jadi protokol kesehatan tetap dijalankan supaya Indonesia cepet-cepet deh ya bebas daripada corona. Bentar lagi kita ulang tahun loh ya. Indonesia kan kasihan dong kalau kemudian jadinya nggak bagus ya. Betul sekali. Dan seperti biasanya Anda boleh bertanya nanti berhubungan dengan apa yang kita bahas ya hari ini. Jangan lupa dicatat dulu 5743476 atau di 021 5743478. Bisa juga di Instagram, bisa Anda kirim pertanyaan melalui DM di Instagram kita @indonesiasehat.tvri. Iya. Dan sekarang kelihatan dokternya udah sampai ya. Ayo mari kita. Nah ini nih penasaran ya, pengen tanya banyak mana Dokter Eva. Iya, nih Dokter Evanya kelihatan. Dokter Eva, jadi nih pertanyaannya udah banyak. Kita aja udah banyak. Pertanyaan dari kita nih ya. Apa kabar dok? Apa kabar Dokter Eva? Silakan duduk. Dok, kita aja nih dok ya bertanya-tanya sebetulnya. Nih ya. Kalau saya, ini sih kita ngomongin bukan sama anak ya kalau kita berdua. Kalau misalkan si ayah nyuekin saya, atau misalkan saya nyuekin anak saya, masuk kekerasan pada anak nggak? Iya, itu termasuk ke dalam penelantaran sebenarnya. Penelantaran, kekerasan emosional, apalagi kalau misalnya itu sampai membuat anak merasa, kok aku nggak berharga sih, kok dicuekin. Gitu. Jadi Bunda tadi merasa begitu, merasa tidak dihargai. Enggak juga. Karena lagi asik nih, kalau saya baca nih tadi di media ini ada kayaknya banyak sekali sekarang anak-anak yang bukan ditelantarkan, dipukulin bahkan sama orang tuanya. Betul. Kasus kekerasan pada anak akhir-akhir ini semakin meningkat. Di masa pandemi ini justru ketika anak-anak itu ada di rumah, malah angka laporan kasus kekerasan pada anak itu justru meningkat. Gitu. Ini yang menarik. Saya sempat ngomong gini loh, dok. Kalau misalkan saya nyuruh anak-anak suruh belajar, sambil agak maksa sih, sampai kadang-kadang agak teriak begitu ya, jujur aja nih. Kan kalau anak kita pintar kan sebenarnya juga mereka juga yang untung gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya kita tidak melakukan kekerasan fisik, ya kan, anaknya juga melakukannya dengan happy, itu bukan kekerasan. Artinya kita bicaranya baik-baik, misalnya, ayo belajar, nanti kamu nggak bisa lo ngerjain soal kalau nggak belajar.
Artinya kita berargumen dengan anak memberikan perintah itu. Jadi kalau misalnya dengan berteriak-teriak, pukul-pukul barang gitu ya, atau anaknya makan dipukul, ya itu kekerasan. Nah, jadi kita ada rasa si anak yang barangkali jadi pertimbangan kita nih ya pemirsa ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh, kita mesti jeda sebentar dulu ya Dok ya. Iya, kita seperti biasanya kita menerima semua pertanyaan 5743476, 5743478 pakai 021 plus tambahannya kita di Instagram kita indonesiasehat.tvri ya. Oke pemirsa, terus saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Pemirsa, ketemu lagi nih ya, bareng lagi kita kumpul di sini di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Dan kita akan bicara mengenai kekerasan pada anak yang ternyata bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya. Dan sudah hadir sebagai narasumber ini ada Dr. Eva Devita, spesialis anak, konsultannya tumbuh kembang dan pediatri sosial gitu ya. Saya sebutin ini juga penting dokter nih. Spesialis di Satgas Perlindungan Anak IDAI ya. Jadi pas banget pas ya. Banget. Kenapa kita mau bicara ini? Karena ternyata dari bulan Januari sampai bulan kita masuk Juli ya. Ya sekarangnya berarti sampai Juni lah kira-kira hitungannya. Selama anak-anak seringan di rumah, kekerasan pada anak itu malah meningkat. Betul. Kirain malah makin mesra, harusnya berkurang. Iya, harusnya kan begitu ya, tiap hari bisa ketemu. Pertanyaannya gini, sekarang ayah aja lebih banyak ngomel nggak semenjak di rumah? Enggak juga. Bunda lebih banyak ngomel. Lebih banyak nyuekin. Jadi gimana Dok? Apa yang kita mulai harus dipikirkan dan tadi juga barangkali banyak yang kita nggak mengerti bahwa sebetulnya banyak kegiatan yang masuk ke dalam kekerasan. Tadi saja kita bicara mengenai kita nyuruh belajar itu tergantung anaknya dapatnya gimana menangkapnya ya. Kalau merasa terpaksa sekali itu anak berarti satu masuk udah kekerasan juga. Ya, kalau anaknya sampai merasa tertekan, ya kan, kemudian berasa berat gitu ya, terus dia jadi kayak apa ya kalau zaman sekarang istilahnya baper ya. Nah itu udah suatu kekerasan. Tapi kalau anaknya memahami bahwa oke, memang iya ini untuk kebaikan aku gitu, nggak ada masalah. Jadi memang harus ada kompromi di sini. Siasatnya gimana nih orang tua supaya apa yang orang tua minta kepada anak itu bukan berupa suatu paksaan, tapi anak paham betul itu untuk kebaikan dia. Ini kelihatannya pemirsa ini masih bingung batasan antara mana yang disebut dengan kekerasan, mana yang disebut sebagai pendisiplinan untuk anak atau mengajarkan anak. Mungkin Dr. Eva bisa ada slide-nya? Boleh. Boleh kita mulai aja ya. Dok, kan saya juga agak banyak. Silakan Dok. Mulai. Juga ya. Gimana coba? Maksud kita kan baik, bukan mau marahin anak, bukan mau. Ya. Baik, jadi saya mulai ini tentang waspada kekerasan pada anak dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak ya. Nah, kita lihat saat ini mungkin dari beberapa tahun yang lalu berita kekerasan. Tadi saya baca juga, betul, ini sekali ini. Banyak sekali berita kekerasan itu dan tidak hanya di ibu kota. Ya, di seluruh daerah itu pasti ada berita kekerasan fisik kah, kekerasan seksual ya, ataupun kekerasan emosional dan itu sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak. Ya. Selalu orang terdekat ya kebanyakan. Kebanyakan orang terdekat, ibu tiri, ada guru, ada ibu kandung, ada ayah, kakek gitu. Nah, kasus kekerasan pada anak di Indonesia ini termasuk yang angkanya cukup tinggi. Di tahun 2015 itu pemerintah sudah mencanangkan darurat kekerasan pada anak. Di tahun 2018 darurat kekerasan seksual pada anak. Angkanya dalam 1 tahun itu bisa mencapai 4.800, hampir 5.000. Dan itu kumpulan semua jenis kekerasan. Ya, tapi ini kelihatannya angka yang dilaporkan atau diketahui ya mungkin di luar itu jauh lebih banyak lagi. Betul, jadi ini adalah fenomena gunung es. Artinya yang kita lihat saat ini adalah yang dilaporkan. Bisa jadi lebih banyak lagi kasusnya. Karena orang tidak mau melaporkan, segan, nggak tahu gitu. Atau nggak sungkan kali ya. Kita kalau misalnya ada anak di depan kita nangis gitu ya, terus yang pegang-pegang ayah ibunya gitu, kita kan nggak enak untuk negor gitu. Padahal harus ya seharusnya ya. Ya, harusnya semua orang yang ada di lingkungan itu peduli dengan anak. Gitu. Jadi tidak hanya ibunya. Mau melaporkan juga takut. Jadi kalau dilaporin saya lebih dikerasin lagi, lebih dimarahin lagi. Nanti kita lihat, kita bisa melapor kemana ya. Oke. Nah, jadi apa sih kekerasan pada anak? Itu ada tuh. Ada gambarnya di sini ya. Jadi secara definisi itu adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan
baik fisik, ya, emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi yang menyebabkan cedera nyata ataupun potensial. Jadi mungkin pada saat itu anaknya nggak kelihatan luka biru-biru dan sebagainya, tapi psikisnya yang terganggu. Dan itu potensial mengganggu kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang, atau martabat si anak. Dokter Eva, ini kan kalau yang gambar pertama itu agak bingung deh. Ibu ikut, nyusahin aja, berarti kan nggak diajak kan? Ya. Tapi kan sering kejadian kayak gitu, orang kita mesti kerja barangkali gitu, anaknya mau ikut kan nggak bisa begitu kan? Ya, jadi mungkin ini maksudnya adalah menunjukkan bahwa ibu tuh cuek gitu, anaknya mau nangis, minta bersama ibunya, tapi dia tetap pergi. Oh, gitu. Jadi harusnya anaknya ditenangkan dulu, dikasih pengertian dulu bahwa ibu mau bekerja, ibu Betul. Tapi kan bisa ada bawa yang anak. ngeyel, Ada yang ngeyel, Dokter Eva. Maksudnya anak juga kan ada yang gampang diberi pengertian, ada yang agak ngeyel. Nggak usah gitu, kita punya anak 3 aja beda-beda cerita karakternya kan, betul. gitu. Nah, pendisiplinan dibedakan dengan tadi nih masuk kekerasan tuh gimana jadinya? Ya, jadi kalau tadi mendisiplinkan itu tidak harus dengan kekerasan. Bisa juga dengan memberikan aturan yang tegas. Jadi kan misalnya gini, Bunda ini waktunya untuk pergi ke kantor gitu. Jadi adik sama mbak dulu ya, adik sama nenek dulu ya. Jadi ibu itu meninggalkan anak itu bukan berarti penelantaran, tapi dia menitipkan kepada orang yang bisa dia mengawasi ini juga. barangkali di gambar itu adalah dia tidak menitipkan kepada siapa-siapa. Iya, jadi ditinggal begitu aja. Dibiarkan begitu saja, Betul. baik satu. Kemudian juga dia tidak memberikan pengertian. Iya. Berarti kita mesti belajar memberikan aturan yang jelas, barangkali juga pakai alasannya bagaimana ya, Betul. sesuai sama pengertian anaknya lah dengan sendirinya. Supaya anaknya paham kenapa dia dikasih aturan seperti itu. Kenapa nggak boleh begini, kenapa nggak boleh begitu. Saya tertarik dengan gambar yang keempat yang ibunya nyubit. Kadang-kadang kan ada yang cubit benar-benar sayang, ada ya cubit sayang, ada yang cubit yang benar-benar ada nafsu. sih cubit sayang. Ada, gitu kan? Gemas kan. gitu. Dulu Bunda sering dicubit. Iya. Jadi kan kalau yang cubit sayang pasti anaknya nggak nangis kali. Iya. Cubit yang menyakitkan dan seringkali orang tua menyubit karena memang dia emosi, marah gitu. Iya. Kalau Nah, gemes mungkin saya dipeluk lagi terbatas sama Mbak Reva. Ini batasan usia anak. Ini kan kalau anak kan ada fasenya, ada anak yang masih balita, ada anak yang sudah remaja. Ini masuk kategori dalam kekerasan anak ini kan? Betul. Ya. Jadi sesuai kategori usia anak berdasarkan Undang-Undang 0 sampai 18 tahun. Jenis 0 itu kekerasannya berarti beda. masih dalam kandungan. Masih dalam kandungan. Tuh dok ya, hati-hati loh. Kan dia dokter obgyn ya, dengan sendirinya berhubungannya sama janin aja nih yang belum keluar. Jadi kalau kan, lagi hamil, Bunda nggak makan dengan gizi yang baik, menelantarkan faktor gizinya, tidak periksa kehamilan dengan baik, itu masuk ke penelantaran ya? Betul. Oke. Lanjut dok. Lanjut ya. Nah, kenapa kita menjadi sangat perhatian sekali terhadap kekerasan pada anak? Karena ternyata kejadian traumatis di masa anak itu dampaknya sangat besar. Ya, baik itu kekerasan kah ataupun dia menyaksikan ibunya diperlakukan kasar oleh ayahnya, itu akan berdampak kepada anak. Yang dikhawatirkan adalah terjadi gangguan perkembangan sosial, emosional, dan kognitif. Yang lainnya adalah biasanya anak itu akan kemudian timbul perilaku yang berisiko, perilaku kesehatan berisiko. Dia akan terlibat dengan obat-obatan, merokok, dan itu kemudian akan mengakibatkan kondisi kesehatan yang tidak bagus di usia dia dewasa nantinya, dan kemudian terlibat dengan kriminal, dan akhirnya kematian yang lebih awal. Nah, Dokter Eva, ini kan disebutkan di situ bahwa dia berhubungan juga dengan kesehatan jantung sampai ke sana. Iya. Tuh kan, kita kan ngomongnya cuma anak kecil, ternyata sampai umur berapapun dia bawa nih permasalahan ini sebetulnya. Betul. Ya, jadi artinya orang tua yang sering marahin atau melakukan kekerasan pada anak itu sebenarnya anaknya mungkin nggak langsung melawan saat itu, tapi kemudian orang tuanya akan menyesal karena gara-gara kekerasan dilakukan, kemudian anaknya tidak bisa lebih tumbuh kembang dengan baik begitu ya. Jadi rugi juga di orang tuanya. Oh pastinya dengan sendirinya banyak permasalahan kesehatan yang memang dimulai dari kekerasan waktu anak tadi. Iya. Dan yang dikhawatirkan sekali adalah ketika seseorang anak menjadi korban kekerasan, dia cenderung menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Aduh. Jadi ini seperti lingkaran setan yang tidak berhenti. Bola salju ya, terus Betul. bergulir. Selesai nih muter dia. Ada lagi dok? Gitu, sebentar ya. Nah ini bentuk-bentuk kekerasannya tadi. Ya, jadi ada kekerasan fisik itu jelas ya, mencubit, memukul. Nah kekerasan seksual itu ternyata tidak hanya berupa perkosaan, tidak hanya berupa sodomi. Tahan dulu, Dokter Eva. Jadi kita akan
kita buka lagi lebih jauh nih supaya detail, kekerasan seksual itu bukan cuma pemerkosaan. Banyak cerita lain nih sebetulnya. Kita akan bahas nanti ya pemirsa, termasuk juga kalau Anda mau bertanya di segmen 3 nanti, Anda sudah boleh bertanya 5743476 021 5743478. Nah, atau Dok, ya Instagram bagian kita Instagram di indonesiasehat.tvri ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Ya pemirsa, masih di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Nah, kita bicara nih masalah kekerasan pada anak dan dampaknya pada pengaruhnya pada tumbuh kembang anak. Nanti menarik kita bicara mengenai kekerasan seksual. Betul. Ya, ini apakah harus dalam bentuk fisik atau seperti apa nih, Dr. Eva, untuk kekerasan seksual ini? Iya, jadi kekerasan seksual ini tidak hanya berupa perkosaan atau sodomi yang tadi saya katakan, tapi bisa juga kalau misalnya anak itu dicolek, dipegang bagian-bagian privasi tubuhnya. Dada, kemaluan, daerah paha, daerah bokong gitu ya. Atau dia ditontonkan tontonan pornografi. Atau dia disuruh untuk meraba-raba bagian privasi dari orang dewasa. Oh, bisa juga maksudnya orang dewasa memegang si anak atau si anak disuruh memegang orang dewasa. Baik. Jadi kalau lagi nonton film, ada film-film atau adegan-adegan yang belum patut tontonan, mending kita tutup mata anaknya ya. Iya, tapi anaknya nggak nonton bareng dong ayah. Ya, kalau lagi nonton bareng gitu, memangnya kalau film-film itu kan harus didampingi oleh orang tua. Jadi kalau ada adegan-adegan yang memang tidak waktunya ditonton oleh anak, kita harus matikan filmnya, kita ganti film yang lain. Tapi kan ada kadang-kadang yang 13 tahun si ayah suka ngotot memang ya. Di situ asiknya film, Bun. Dokter Eva, kan kita bicara fisik, seksual, emosi, penelantaran. Ini empat-empatnya masuk ke dalam bentuk kekerasan pada anak. Bisa juga ini gabungan dari semuanya ini ya. Betul. Tadi kan ada di gambar juga kelihatan ada satu yang barangkali penting, exposing. Jadi maksudnya gini, kita berantem itu anak kita di dekat situ pun kita sudah masuk kekerasan pada anak. Iya. Padahal anaknya nggak diapa-apain. Anaknya nggak diapa-apain, betul. Tapi anaknya jadi takut. Kok ini orang tuanya pukul-pukulan, orang tuanya saling teriak-teriak. Wah, jadi banyak ya sebetulnya ya. Banyak. Maksudnya bicara kekerasan jadi luas sekali sebetulnya. Betul. Kalau kelihatannya sesuatu yang memang kita harus apakah harus selalu menunjukkan yang baik itu bukan, jadi anak itu tidak pernah tahu ada pengalaman sesuatu yang ini yang dianggap ini suatu kekerasan gitu. Artinya kan kalau orang belum pernah dikenalkan, dia nggak akan tahu bahwa ini baik atau ini tidak baik begitu. Ini bagaimana cara mengenalkan anak bahwa ini sesuatu yang memang dalam maksudnya batas. Gini loh Dokter Eva, kalau dikasih yang bagus aja nanti anaknya malah nggak ngerti bahwa dunia itu nggak cuma bagus aja loh gitu. Iya, jadi kita harus menanamkan yang positif dulu di dalam keluarga kepada anak. Sehingga ketika dia melihat sesuatu yang berbeda dari yang ada di dalam rumah, dia bisa bertanya, kok dia seperti itu? Nah, orang tua bisa menjelaskan, itu yang tidak baik, itu yang salah, kayak gitu. Jadi proses pendidikannya dari situ. Diawali dengan mengenalkan yang baik, sehingga anak bisa membedakan, oh itu tidak seperti yang diajarkan orang tua, berarti mungkin itu yang tidak baik. Nah, ada yang sering terjadi yang kadang-kadang kita suka lupa. Misalnya gini, kita ngeledek anak kita sendiri. Kan kalau canda kan maksudnya ya. Kumpulan keluarga nih, barangkali semua kumpul, keluarga kumpul, langsung ini misalkan yang satu lah gimana, atau barangkali yang satu kurus banget, yang satu montok banget, atau apalah semuanya. Itu juga masuk. Itu namanya body shaming ya. Jadi walaupun sama keluarga ya. Memanggil anak dengan sebutan yang tidak baik, yang merendahkan dia, itu mungkin awalnya kita nggak maksudnya bercanda, tapi buat seorang anak, oh aku berarti emang seperti itu ya. Gitu. Oke, ini sudah makin banyak nih ceritanya ya. Pemirsa kalau ada pertanyaan silahkan ya pemirsa ya. Sudah ada nih Bun pertanyaan. 021 5743478. Pertanyaan lewat IG juga kayaknya udah mulai banyak yang sudah masuk. Mulai banyak nih, saya coba bacakan ya. Ini terima kasih dari Ahmad Fani Maulana. Ini ditanyakan mengenai dalam hal belajar. Orang tua yang harus menyesuaikan anak atau anak harus nurut dengan orang tua? Karena masih banyak anak yang harus dipaksa untuk bahkan dimarahi agar dia mau mulai belajar. Nah ini nih Bun. Kan betul, apalagi sekarang kan godaannya banyak. Ada TV barangkali, ada games di mana-mana, belum lagi macam-macam lagi yang lain. Dan juga persaingan. Sekarang kan anak kita juga harus artinya dengan persaingan yang makin ketat, dia harus prestasinya harus lebih baik gitu, sehingga dia lebih mudah mendapatkan sekolah yang lebih tinggi dan lebih baik. Itu bagaimana nih? Itu kan kemauan ayahnya. Coba gimana? Jadi yang pertama yang harus diingat adalah kita harus ingat bahwa anak juga punya hak.
hak untuk bermain, anak juga punya hak, ya kan? Punya hak, Hak untuk pendidikan, hak untuk rekreasi, gitu. Jadi kita harus perhatikan juga gitu bahwa anak punya hak-hak itu. Dan yang kedua, dalam hal pendidikan tergantung usia nih, usia anaknya usia mana gitu. Kalau misalnya anak usia remaja, tentu beda dengan cara mendisiplinkan dengan anak usia balita. Aturannya bisa lebih ketat lah, ya, dibanding kalau sama yang masih balita. Iya. Kita angkat dulu teleponnya, Dok ya. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Dengan Pak Herlan di Bandung. Silakan Pak. Ingin bertanya kepada Dok, ini saya rumah tangga sudah 35-36 tahun. Punya anak 3, yang satu nomor 2 sudah berumah tangga, sudah menikah. Yang ketiga masih sekolah. Yang menjadi pertanyaannya, sebesar mana pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak, terutama masalah pendidikan, masalah ekonomi, termasuk memilih sekolah, juga melarang merokok. Ini berapa besar pengaruh lingkungan? Yang kedua, kami untuk menjaga kekerasan pada keluarga, suka membawa keluarga baik instansi ke objek-objek wisata. Baik. Seperti wisata alam, wisata kuliner, wisata belanja, agrowisata, wisata religi, pertanyaannya dan lain sebagainya. Baik, pertanyaannya. Pilihan saya yang paling utama adalah wisata alam, karena ada agrowisatanya, kulinernya, belanjanya, terutama ke tempat renang, apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Ya. Jadi gimana Pak pertanyaannya? Yang ketiga, pengaruh makanan. Baik. Iya, terima kasih. Apakah umat Islam seluruh Indonesia di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Adha? Saya sudah usia senja. Makanan daging apa yang dilarang supaya tidak terjadi pengganggu perkembangan itu. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ketiga saya simpen yang berhubungan buat nanti ya Lebaran. Iya, kita angkat dulu ya sebentar ya Dr. Eva ya. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Halo. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Iya, kayaknya hilang nih ya. Kita jawab dulu. Pertanyaannya Bapak 3, yang terakhir kita simpen buat nanti Idul Adha, yang 2 aja barangkali ya Dok ya. Faktor lingkungan tadi ya, lingkungan adalah kemana. Artinya dia kalau di rumahnya lingkungannya udah baik sekali. Lingkungan, pendidikan, ekonomi. Kadang-kadang lingkungan itu juga misalnya gini, dianggap di lingkungan tersebut, kalau ngelihat ibu-ibu misalnya nyubit anaknya itu biasa. Jadi semua tidak menganggap bahwa itu sesuatu kekerasan begitu. Ya ayah bunyi lagi ayah, diangkat ayah. Kita angkat dulu. Ya, halo selamat siang Indonesia Sehat. Halo. Di mana? Halo selamat siang Indonesia Sehat. Iya. Dengan siapa di mana? Oke. Ya. Jadi gimana tuh? Ya, jadi faktor lingkungan itu sangat besar perannya dalam perkembangan seorang anak. Karena anak itu belajar dari mencontoh. Contoh apa yang dilihat di lingkungannya, baik dari orang tua ataupun tetangga, guru dan sebagainya. Jadi kalau misalnya anak di dalam lingkungan rumah bagus, tapi faktor di lingkungan itu lingkungan yang kurang bagus, bisa jadi kemudian anak juga terwarnai atau terpengaruh gitu, sehingga meniru perilaku-perilaku negatif yang ada di lingkungannya. Nah itu yang harus kita hati-hati gitu ya, di mana anak itu bergaul, dengan siapa dia bergaul, seperti itu. Walaupun yang utama tetap yang lingkungan keluarga kan, itu yang utama. Kemudian baru yang lingkungan semuanya ya. Berarti sekarang tetap aja, walaupun dua-duanya penting, yang pertama tetap yang keluarga dulu. Kalau kayak rekreasi gitu ya kan, pilihnya macam-macam ya. Mana yang paling baik katanya, yang namanya wisata tadi. Kita terima dulu ya Dok ya. Kita terima dulu. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat siang. Masuk ini sebetulnya. Iya, masuk tapi suaranya hilang. Halo. Halo. Lanjut. Oke. Baik ya, kalau kayak wisata tadi yang terbaik apa Dok? Rekreasi itu bagi anak yang terpenting adalah outdoor ya. Jadi aktivitas outdoor itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak.
Karena dia bisa mengeksplorasi lebih banyak lingkungan kalau misalnya itu outdoor. Ya, jadi jangan di kamar aja ya. Jangan Sekarang di kamar kan aja. outdoornya di dalam gadget. Kan PSBB. Oh iya. Ya kan mau nggak mau kan lagi pandemi ya dok. Mau gimana lagi gitu kan. Jadi kita ya mau tidak mau lah semua juga harus di rumah begitu kan dok. Ya, tapi kalau misalnya mau kita bawa pun rekreasi ke luar rumah, maka kita harus cari tempat yang memang sepi ya, maksudnya tidak terlalu banyak crowded orang. Itu nggak apa-apa. Jadi artinya dibawa ke lingkungan yang berbeda, lingkungan yang memang nyaman dan memang baik begitu ya. Ditambah lagi protokol kesehatan harus tetap itu tidak boleh ditawar lagi. Nah, saya tadi tertarik dengan penjelasan Dr. Eva mengenai tadi ada hak anak untuk bermain, ada hak anak untuk belajar. Artinya itu dalam keseharian itu memang harus didiskusikan dengan anak ya. Artinya kamu boleh belajar, boleh bermain sekian jam, kamu belajar sekian jam. Jadi itu tinggal dibikin kesepakatan dengan anak. Selanjutnya kita nggak usah nyuruh-nyuruh lagi. Jadi kalau udah jamnya belajar ya anak itu harus belajar begitu. Jadi tergantung usia anak, seperti saya tadi katakan. Kalau misalnya usia balita tentu belum bisa seperti itu. Kita yang ngedrive ya, kita jadi chiefnya gitu. Tapi kalau misalnya anak ini sudah usia sekolah, usia remaja, maka kita bisa bantu untuk buatkan schedule yang disepakati bersama dengan anak. Baik ya. Jadi sebetulnya ada peraturan yang harus kita buat dan harus kemudian disepakati bersama. Kalau makin dewasa mungkin malah bisa komunikasi, bisa hukumannya pun bisa dinegosiasikan barangkali. Oke, kalau kamu nanti gimana, kamu gini ya. Betul. Gitu, sama-sama bareng-bareng. Tapi kalau masih kecil ini yang semuanya barangkali dari kita. Tapi kekerasan kita mengerti semua bahwa banyak sekali bentuk kekerasan yang barangkali kita ini nggak mengerti sudah melakukan gitu ya dok. Secara tidak sadar begitu ya Bun. Nanti kita akan tanya lebih jauh lagi kalau sampai ada kekerasan apa yang harus dikerjakan. Terus kita nih sebetulnya punya tanggung jawab nggak sih walaupun kita bukan melakukan, kalau kita melihat ada kekerasan pada anak, apakah kita harus melaporkan? Nanti ya pemirsa ya, nanti sekalian juga semua pertanyaan yang tadi putus-putus barangkali dicoba lagi ya, 5743476, 021547478, dan kita masih menunggu di DM dari Instagram @indonesiasehat.tvri. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Pemirsa, kembali lagi di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Kita mau bicara mengenai kesehatan anak ya, tumbuh kembang. Kita tarik nih dari kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak. Ternyata banyak sekali bentuk kekerasan yang ternyata nih waktu tadi kita break itu salah satunya Dr. Evan juga menyebutkan, ibu-ibu hati-hati ya, main handphone kelamaan sampai anaknya dicuekin pun masuk dalam kekerasan. Nah kemudian pertanyaan tadi saya, kalau kita sampai melihat ada kekerasan gitu ya, apakah kita harus wajib lapor gitu ya? Nanti ya dok ya, terima dulu teleponnya. Angkat telepon. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Oh, putus. Ya mati lagi. Oke, nggak apa-apa. Ini kayaknya ada permasalahan kayaknya. Iya, menarik nih kalau kita melakukan, tadi kan kadang-kadang orang tua tidak sadar melakukan kekerasan pada anak. Ini gimana kita bisa tahu nih, kapan tahu bahwa ini sudah terjadi kekerasan pada anak? Iya, jadi ada beberapa hal yang bisa kita amati dari seorang anak ketika dia mengalami kekerasan. Yang pertama, yang paling utama adalah perubahan perilaku. Anak yang tadinya aktif, riang, terus tiba-tiba menjadi anak yang pendiam, mengurung diri di kamar. Kemudian bisa terjadi gangguan tidur. Anaknya sering terbangun malam hari karena mimpi buruk, tiba-tiba menangis ya, atau ada gangguan makan, tidak mau makan, atau bahkan makannya berlebihan. Ngemil terus. Itu untuk mengatasi kecemasan yang dirasakan. Kemudian ada nyeri, buang air besar, buang air kecil, atau infeksi di daerah genitalia. Ini terutama pada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Oh baik. Gitu. Kemudian ada keterlambatan mencari pertolongan. Jadi kalau misalnya ada tetangga yang ngelihat, kok baru dibawa sekarang pas udah kondisi anaknya lemas gitu, kita mesti curiga. Oh jangan-jangan memang kejadiannya itu yang melakukan memang orang lain di dalam rumah itu. Dan itu sudah berlarut-larut cukup lama, tapi tidak segera dilakukan pertolongan. Atau kalau ada luka, kita lihat bahwa lokasinya itu nggak umum gitu. Ya misalnya, oh ini jatuh, tapi kok lukanya di bagian dalam tubuh, bagian sisi dalam, kalau jatuh kan pasti di sebelah luar ya. Iya, terus betul. Kemudian kita harus wajib lapor nggak? Iya. Kalau misalnya kita menemukan anak yang mengalami kekerasan atau kita duga ada kekerasan, maka kita punya kewajiban untuk melaporkan dan mengamankan si anak. Kita harus melaporkan dan mengamankan si anak. Kita angkat telepon lagi. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo.
Halo. Aduh, ada permasalahan, maaf ya dok ya, kayaknya ada permasalahan. Padahal segitu banyak telepon yang masuk. Nah, kemana melapor pertanyaannya? Langsung dok. Jadi pertama kita bisa melapor kepada aparat setempat dulu, RT, RW, ya, kemudian kepada kepolisian setempat. Kemudian kita bisa melapor kepada pusat penanganan terpadu perlindungan perempuan dan anak P2TP2A. Di mana itu ya pasti pertanyaannya. Apa itu singkatnya? Di kantor kelurahan dan kecamatan ada. Oh, ada. Ya. Kemudian kalau di kepolisian, di Subdit Kekerasan Perempuan dan Anak ada hotline-nya. Oh, 110. Betul. Kemudian untuk pengaduan ke Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Kayaknya kalau itu kan agak panjang. Tapi ada panjang. 110 ini boleh nggak anaknya sendiri yang telepon? Boleh. Nah, ini barangkali kalau ada anak yang nonton kita juga kalau terjadi kekerasan, mereka bisa langsung telepon ke 110 ya. Iya. Tapi kalau mau melapor ini, Dr. Eva, apakah harus ada buktinya? Artinya harus ada foto atau hanya saya ini habis dipukulin, tapi kan nggak jelas dipukulin. Tapi kan kecurigaan juga boleh dong melaporkan. Cukup, artinya hanya sesuatu yang kecurigaan bisa. Bisa. Nah, kan mereka akan mengecek kan ya. Maka mengecek pasti. Betul. Ya, kita angkat dulu, Bun. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Halo. Setiap diangkat mati dia. Ini ada permasalahan memang. Jadi pokoknya anaknya pun boleh telepon langsung. Kalau anaknya udah agak besar kan bisa telepon langsung 110. Jadi kalau telepon kemudian responnya apa? Saya jadi penasaran nih. Kalau kita telepon, yang ngangkat, kemudian apakah saat itu juga langsung didatangi? Maksudnya ada yang datang, barangkali membantu atau hanya begitu sudah dilaporkan kemudian seharusnya ada yang datang. Seharusnya dari pihak kepolisian kalau dilaporkan dia akan datang untuk klarifikasi, melihat ke lapangan, dan kalau memang benar ada, maka polisi bisa membawa ke rumah sakit kalau memang ada luka-luka untuk kemudian dilakukan visum. Oleh dokter. Dok, saya baca satu pertanyaan dari IG ya, dok boleh ya, dari Nur Rohmah. Pertanyaannya begini, saya pernah di mall bertemu dengan melihat kejadian seorang ibu yang sedang memukul anaknya. Jadi anaknya ditampar katanya, ini berkali-kali ditampar karena nggak tahu permasalahannya apa. Dan semua orang di sana semua diam, tidak ada yang membantu. Dan ada ayahnya juga. Kalau saya membantu, bolehkah saya kemudian maksudnya menstop si ibu itu begitu? Boleh. Apa harus malah dok harusnya? Malah harus. Kalau kita menyaksikan seorang anak mendapatkan kekerasan, tentunya harus kita cegah, harus kita lerai. Mall itu ya dok. Dalam prakteknya tidak semudah itu ya. Dan kalau si orang tuanya marah ke kita gimana tuh dok? Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Ya. Akhirnya. Silakan Bapak. Halo. Halo Bapak. Bapak yang sudah berhasil tembus Pak, ayo Pak. Langsung Pak, pertanyaannya. Silakan Pak. Ya, hilang lagi sepertinya. Oke, kita jawab pertanyaan Rohman dulu barangkali ya dok. Ini pertanyaannya banyak ditanyakan orang. Dan sebetulnya kita juga bingung. Mau bantu anaknya. Anaknya kan juga nggak mungkin kita bawa kan, tidak mungkin. Terus kan orang tuanya juga barangkali jadi marah sama kita. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak takut ya untuk melerai sendiri, kita bisa lapor ke security kan. Untuk minta bantuan. Orang tuanya pasti tahulah bahwa itu adalah suatu kesalahan yang dia lakukan dan dia jadi malu kan. Begitu untuk melakukan hal itu di depan orang banyak. Gitu. Jadi setidaknya minimal kita bisa melakukan itu. Tapi jangan dibiarkan. Apalagi kalau misalnya anak kita juga melihat gitu kan. Terus kita diem aja gitu. Nah, kita harus jelasin kepada anak, itu nggak baik ya. Jangan ditiru, mamanya itu nggak baik. Dan satu lagi barangkali kalau kita biarkan kemudian pemukulan tersebut berjalan terus sampai anaknya sampai kehilangan nyawa, kita ikut barangkali bertanggung jawab juga kan sebetulnya ya dok ya. Secara moral ya, tapi secara hukum ya tidak. Itu tapi secara moral bahwa kalau sebenarnya kita kan bisa kemudian berusaha melakukan sesuatu sebetulnya di sana ya. Betul. Kita bisa mencegah sebetulnya lebih jauh. 110 ditempel di kepala bukan cuma buat orang tuanya saja tapi juga buat anaknya. Iya. Sambil menunggu ada pertanyaan lagi? Saya lagi berpikir begini. Tadi saya membayangkan ya dengan data-data yang disampaikan oleh Eva. Jadi saya lagi berpikir kenapa ya orang tua itu susah-susah untuk mendapatkan anak. Sudah dapat anak, melahirkan, hamil, melahirkan, kemudian anaknya kenapa kok kayaknya dilakukan kayak disia-sia ya. Ini kalau menurut Dr. Eva ininya apa kira-kira? Kenapa sih sampai orang tua melakukan kekerasan pada anak? Gitu? Apakah memang karena pendidikan orang tuanya? Apakah karena memang faktor ekonomi ataukah memang faktor lain begitu?
Jadi faktor risiko seorang orang tua melakukan kekerasan pada anaknya itu bisa dari karena faktor pendidikan yang kurang, dia nggak paham, bisa juga karena memang ada masalah emosi, dirinya sendiri pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya. Itu dia tuh lingkaran setan yang putar terus itu ya. Yang ketiga banyak juga karena faktor ekonomi, dia merasa anak ini jadi beban, jadi akan lebih baik untuk dihilangkan. Aduh, nah nanti nih ada lagi edukasi kepada anak nih. Sebelum diceritakan edukasi kepada anak, saya udah ngeliat Dokter Vera di depan sana. Dokter Vera, yuk masuk. Yuk dok. Silakan Dokter Vera. Dokter Vera yang bertugas nih. Ya selamat siang. Bertugas untuk menceritakan mengenai makanan nanti ya. Dan ternyata kalau anaknya nggak diberi makan dengan benar pun masuk juga kekerasan. Ini edukasi yang paling penting buat anak-anak. Silakan dok diingatkan. Ini edukasi untuk mencegah kekerasan seksual pada anak. Jadi anak harus dikasih tahu, ya diingatkan ada bagian-bagian tubuhnya yang hanya boleh dipegang, dilihat oleh orang-orang tertentu, oleh ibu dan juga oleh dokter. Yaitu, tapi ayah nggak termasuk ya? Ayah nggak termasuk. Maaf dok ya. Jadi mulut, dada, kemaluan sekitar paha dan juga bokongnya, ya. Itu kemudian kalau misalnya ada orang asing ataupun ayahnya sendiri atau anggota keluarga meminta dia untuk membuka bagian-bagian tubuhnya tadi atau meraba-raba bagian tubuhnya tadi, maka dia harus mengatakan tidak dan kemudian teriak. Supaya orang sekelilingnya tahu bahwa ada sesuatu yang salah terjadi nih. Ada sesuatu yang tidak benar atau dia sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan buat dirinya. Hal ini penting karena jangan sampai anak dicolek-colek terus dia diam aja. Terus awalnya dari colek-colek, betul. Dia merasa bahwa itu hal yang biasa. Tapi yang sering yang saya dapatkan juga adalah bahwa si anak ini dilakukan pelecehan seksual itu bukan oleh orang jauh ya, mungkin oleh omnya sendiri, oleh saudara yang orang rumah atau pembantu di rumah yang memang dia sudah kenal betul, jadi betul-betul bukan orang luar begitu. Karena itu kan disebutkan bahwa dia tidak boleh gitu ya dipegang daerah tertentu kecuali sama siapa itu yang harus dikejar. Dokter, sebentar ya dok ya. Kita terima telepon dulu yuk. Halo Indonesia Sehat, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Di mana Ibu? Halo. Halo. Ya, silakan Ibu. Halo Ibu. Ya, halo Ibu. Halo. Ya, silakan. Silakan Bu. Silakan pertanyaannya Ibu. Halo. Nggak ada suaranya. Ya. Oke, Ibu langsung saja. Pertanyaannya Ibu. Pertanyaannya langsung Ibu. Iya. Halo. Ya, kita bisa dengar Ibu dengan jelas gitu ya. Ibu silakan pertanyaannya. Kalau enggak kayaknya akan mati lagi. Iya, silakan. Ya, silakan Ibu pertanyaannya Ibu. Kita dengar jelas. Baik, putus, ya. Ini kan keputus lagi. Halo. Oh ya, baik. Ya, silakan Ibu. Putus. Dok, apalagi yang harus diingat dok? Selain ini tadi, apalagi dok? Jadi ini yang pertama untuk mencegah kekerasan seksual. Kemudian untuk kekerasan fisik yang tadi. Jadi orang tua mengajarkan kalau misalnya kamu marah, jangan pukul. Gak boleh pukul badan, gak boleh pukul badan orang. Boleh pukul, marah gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan memukul orangnya. Kamu boleh marah, tapi jangan. Itu kadang-kadang banting pintu satu itu anaknya. Itu adalah ungkapan emosi kan. Mengungkapkan emosi. Boleh saja dia mengungkapkan emosinya, tapi jangan menyakiti orang lain. Gitu. Cuman barangkali ayahnya nih, kalau ayahnya yang pukul-pukul, yang kita mesti bicara lebih jauh sebetulnya. Baik. Ada lagi dok yang barangkali kan dokter sebentar lagi udah pasti harus pergi kan nih dok ya. Apalagi dok yang supaya kita dapat supaya memang betul-betul tahun-tahun depan kita bisa mengurangi nih angka kekerasan pada anak. Sebenarnya dua hal tadi, sama kewajiban untuk melapor ya, sama terakhir adalah di kondisi pandemi saat ini, di mana sebagian besar waktu anak di rumah, orang tua pandai-pandai mengelola stres. Baik, jangan dilepaskan ke anak, jangan kemudian dikeluarkan kepada anak. Betul. Baik. Jadi supaya orang tuanya nggak stres gimana? Ajak anaknya beraktivitas bersama orang tua. Ayo bantuin mama nyapu, ayo bantuin mama cuci piring yuk. Jadi orang tuanya nggak stres juga nih, anaknya bikin berantakan, terus dia harus ngeberesin gitu. Tapi libatkan anak dalam aktivitas sehari-hari di rumah. Baik. Dok, terima kasih banyak. Dokter Vera dulu barangkali ya. Kita masih mesti jeda lagi, termasuk juga pertanyaan yang Dokter Vera juga udah mulai banyak berhubungan semua dengan
Berarti bicara mengenai nutrisinya seperti apa sih supaya kita tidak menelantarkan anak kita. Kalau ngikutin anaknya mau apa, semuanya mie-nya ambilnya yang makan ringan semua ya, junk food semua. Ya, fast food ya maunya. Iya pastinya ya. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, jangan lupa telepon masih kita buka dan juga bisa juga lewat Instagram dengan sendirinya ya. @indonesiasehat.tvri. Jaga pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Pemirsa, kembali lagi di Indonesia Sehat di penghujung acara nih sebetulnya ya. Sudah terasa di segmen waktu 5 sekali betul berlalu. ya. Kita masih bicara mengenai kekerasan pada anak yang akan mengganggu tumbuh kembangnya. Dokter Vera di sini kita akan bawa ke dapur. Tapi sayangnya Dokter Eva udah mesti pergi. Ada apa dokter? Katanya ada kasus. Ada kasus yang mesti ditangani nih. Dok, padahal pertanyaan tambahan tuh ada yang nanya gini. Kenapa zaman dulu orang tuh anaknya dimarahin, dipukulin, disabetin, anaknya nggak kenapa-napa? Kenapa anak sekarang kok sensi-sensi aja katanya macam-macam? Apa barangkali ceritanya beda barangkali ya dok ya? Ya, zaman berubah dan bisa juga sebenarnya mungkin ada apa-apa tapi kita nggak tahu aja. Ya, misalnya jadi pencemas, jadi kurang pede, itu kan efek juga. Oh benar juga ya, jadi bukan berarti juga mungkin ya. bukan berarti anaknya oke-oke aja, bukan berarti. Dok, terima kasih banyak loh dok, sampai ketemu lagi ya dok ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mari. Kita kemana dok? Saya ajak ke dapur. Nah di sana. Jadi gini dok, kita bicara mengenai kekerasan pada anak. Salah satunya tadi kata dokter Eva adalah waktu menelantarkan berhubungan dengan makanan. Waktu nutrisinya itu tidak terpenuhi dengan baik, dia masuk juga bahwa sudah kekerasan pada anak. Bahkan mulai dari sejak dalam kandungan tadi kan, dari katakan dari 0 bulan. Padahal katanya kalau anak mau apa-apa kita nggak kasih, misalkan anaknya terusnya stres, kan susah. Sementara kalau ngomongin makanan, dokter tahu kan, kalau kita tanya sama anak kita maunya yang mana? apa? Mana mau dia ketemu buah sama sayur, ketemunya sama yang macam-macam itu. Iya benar, tapi saya kepikiran dok sebenarnya kalau dokter Lola bilang tadi anak maunya ini gitu kan, sebenarnya itu termasuk dalam penelantaran dok. Zaman sekarang anak yang sudah pegang handphone sendiri, kemudian orang tuanya niatnya baik, membekali dengan uang elektronik, dibiarkan beli, itu juga penelantaran sebenarnya dok. Padahal kan anaknya bahagia. Iya, tapi kita harus pikir lagi bahwa sebenarnya WHO bilang hak anak adalah good nutrition, nutrisi yang baik. Bukan nutrisi yang bebas. Jadi pemirsa, kita ulang pemirsa. Jadi salah juga bisa bahwa mengikuti anak itu malah jadi penelantaran karena bisa menjadi penelantaran. Betul, karena si anaknya itu milih suka-suka dia, nutrisinya nggak bagus. Bukan berarti, jadi kan orang mikirnya oh anaknya nggak dikasih makan, bukan itu malah. Jadi dikasih tadi mau beli online sih online, tapi harus diarahkan oleh orang tua yang kamu beli adalah makanan-makanan yang baik seperti ini, yang sehat seperti ini. Betul, begitu anaknya dibiarkan itu penelantaran. Gimana sih cara kasih rambunya, pagarnya yang benar tuh gimana sih? Sebenarnya sejak anak itu TK kemudian SD kita sudah mengajarkan di sekolah dong bagaimana makan yang benar, seratnya seperti apa gitu kan. Itu sebenarnya sudah diajarkan. Tinggal masalahnya anak itu kan akses menuju makanan sehat itu tergantung dari orang tua. Iya, pasti. Jadi orang tuanya yang harus pegang kendali bagaimana mengarahkan ketika di sekolah diedukasi, di rumah diberikan makanan sehat. Jadi tidak kasih contoh juga di rumahnya. Betul dong. Kalau mau online apa mesti Ma, aku mau pesan ini. Boleh gitu dulu nggak? Iya, boleh banget. Itu dulu. Oke, yang itu yes. Kalau ini no gitu ya. Good nutrition intinya. Karena WHO bilang good nutrition dong. Nah, ini kalau anak-anak terutama anak-anak sekolah SD itu kan di sekitar sekolahnya kan banyak tempat jajanan. Nah, ini bagaimana cara mengajarkan anak? Nih dok ya, ada nih yang namanya ya tukang jualan yang lagi ngetop banget tuh ya. Semua beli di situ. Oh, nutrisi nggak usah ditanya lah ya, warnanya aja kinclong macam-macam tuh warnanya. Kita yang lihat kan stres ya. Tapi si anak itu kan merasa bahwa dia nggak gaul, orang semua pada beli, semua beli gitu kan. Nah yang pertama biasanya saya ketika anak itu SD, mereka biasanya kita ajarkan untuk membawa bekal sendiri dok. Jadi mereka membawa bekal ketika masuk ke sekolah, mereka makan yang dibekali. Kemudian anak diberikan uang jajan hak mereka, tetapi terbatas dok. Jadi ketika mereka makan dengan uang yang disediakan tidak berlebihan, mereka hanya membeli tertentu saja yang kita bisa pantau apa yang mereka kalau misalnya gini, saya kasih aturan, kan saya kasih uang. Pokoknya begitu pulang ke rumah, dia mesti cerita apa yang dia beli.
Boleh nggak itu? Boleh banget. Nggak masalah Nggak kan? masalah, nggak masalah. Walaupun anaknya sambil sebel. Ya kan kalau anak yang lain kan kayaknya boleh-boleh aja. Tapi gitu. tujuannya baik, Dok. Baik, makanya. Kalau anak yang kreatif bisa aja, oh iya tadi saya beli ini, sebenarnya yang dibeli lain. Makanya bohong. Iya, kreatif. Tapi kalau dari pengalaman, Dok, masa SD adalah masa untuk memberikan fondasi. Ketika SMP, SMA mereka sudah punya willingness, kemauan sendirinya lebih besar. Jadi ketika anak itu SD, TK, itu ibunya harus atau orang tuanya harus berperan, memberikan dasar-dasar makanan. Jadi fondasinya memang harus dimulai dari awal. Betul, saya setuju. Ya. Beli apa? Beli ini, harganya berapa? Terus sisanya berapa? Nah, mulai pusing dia. Oh iya nih mulai pusing dia. Uangnya yang dibawa sisanya ya. Ini contohnya benar sekali, Dok, seperti itu. Betul. Nah, terus kalau misalkan kayak buah sayur kan kita biasanya nyediain di rumah sampai busuk loh, Dok. Betul. Nggak dipegang. Ya. Terus gimana tuh, Dok? Nah, sebenarnya kalau untuk anak kecil memang tidak terlalu, jangan mengharapkan langsung makan pisang 2 atau 3 gitu, jangan, Dok. Jadi kita mulai dengan porsi yang kecil, kemudian ibunya juga diminta untuk bervariasi gitu. Misalnya dibikin jus, kemudian didinginkan seperti es krim, itu lebih enak lagi. Jadi anaknya lebih popsicle iya, gitu ya, betul, lucu ya. bikin gitu. Kemudian juga sayur terutama ya menjadi ini juga. Nah, ibunya bisa juga paling untuk anak yang SD itu 1 sendok udah cukup kok sebenarnya untuk memulai, untuk mereka suka makan sayur. Kan gini, teman-teman yang udah nitipin pertanyaan sama dokter gizinya titipin ya. Kan saking udah nggak ngerti mau gayanya udah macam-macam ya pasti ya. Salah satunya adalah dibikin kayak es mambo gitu, es lilin itu, Dok. Ya. Jadi dibikin jus, dibikin terus masukin plastik. Betul. Jadi anaknya tuh makannya udah kayak makan es krim. Buah. Ya, Dok, buah. Oh, buah. Dan nggak ada tambahan gula sebetulnya. Itu cuma terus jadi permasalahan terbatuk loh gitu ya. Kemudian. Sebenarnya gini, kalau kita lihat batuk atau nggak batuk kan tergantung ya berapa frekuensinya. Kemudian kalau kita bikin sendiri, gulanya kan gula yang kita atur ya. Apalagi dokter Lola bilang tadi tidak pakai gula tambahan. Itu lebih sehat, Dok, dibanding kalau kita beli yang ice cream yang sudah langsung jadi, kadar gulanya tinggi. Setelah mereka makan ice cream, itu mereka nggak minum air untuk membasuh tenggorokan, itu lebih tinggi sebenarnya. Kalau disuruh makan di jus aja di dalam gelas itu nggak habis-habis. Begitu jadi es langsung loh mintanya banyak. Ya, memang PR untuk ibunya, tetapi untuk tujuan baik kita bisa menggunakannya sih, Dok. Gitu. Ternyata siasatnya boleh ya, boleh. Tapi kadang-kadang nih, ini saya bingung kan banyak anak-anak yang lebih disayang sama kakek neneknya. Ya, artinya jadi ini si cucu nih ya. Jadi ini kan kita nggak boleh. Ibunya udah ngajarin nggak boleh, tapi sama kakek neneknya kemudian udahlah dikasih ini. Jadi kalau ke rumah kakek nenek pesta, semua yang tidak boleh jadinya. Makanya kan kita kenal dalam pertumbuhan anak itu kan it takes a village ya, Dok ya. Jadi tidak aja ibu dan anaknya, tetapi semuanya yang mendukung si anak tersebut harus sama. Jadi itu para kakek, para nenek ini harus perhatikan betul ya. Ternyata faktor makanan ini berkaitan juga dengan. Kayaknya bicara aturan main tuh ya, ternyata si kakek dan nenek kita ajakin juga di aturan main itu. Betul. Harus bareng. Dan biar kakek neneknya sehat juga, Dok. Oh iya. Tapi pada dasarnya nih pemirsa, kayaknya banyak yang kita pelajari hari ini. Dari mulai kita mengerti bahwa kekerasan itu tidak semata-mata cuma kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Ada cerita emosi di sana. Tapi di sisi lain, emosi ini juga kita mesti memanage dengan baik nih ya. Kenapa? Karena cerita mengenai makanan, kalau ngikutin anaknya berarti belum tentu yang nutrisi yang baik yang kita berikan. Jadi ada cerita bahwa anaknya akan kesal, tapi peraturan tetap peraturan. Ih, Dokter Vera. Jadi kita undang lagi ya, Dok ya. Kayaknya masih kurang deh. Kita pengen memberikan lebih jauh lagi. Nanti kita masak-masak ya, kita masak nih gimana caranya gitu ya, bikin makanan yang menarik, yang sehat untuk anak-anak nih ya. Betul. Jadi gimana caranya sehat, terusnya mudah, mengolahnya murah, tapi udah pasti semua suka. Nah, pemirsa, tambahannya lagi untuk besok, jangan lupa kita akan bicara mengenai tumor payudara. Wah, ini menarik nih ya untuk para wanita nih, para gadis, para remaja dan juga para dan jangan salah, ibu-ibu. Bapak-bapak pun bisa kena loh. Betul sekali. Ya, nanti kita akan bicara dengan ahlinya mengenai tumor payudara. Jadi pemirsa, saksikan terus Indonesia Sehat setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 2, dan juga nih kalau misalnya pemirsa tidak sempat melihat ketinggalan, bisa juga lihat di channel YouTube di TVRI Nasional. Silahkan aja ya pemirsa ya, siap-siap buat pertanyaannya, mudah-mudahan besok teleponnya tuh udah sembuh barangkali ya. Ini karena pasti banyak sekali yang bertanya ya. Makasih ya, Dok ya. Sampai ketemu lagi pemirsa semuanya tentunya di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Salam.